Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Rian FRDNT yang berjudul Ketempelan. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Ketempelan, sebuah cerita dari Rian FRDNT, based on true story. Sebelumnya aku mau bilang bahwa ini adalah cerita dari seorang sahabat yang tidak mau disebutkan namanya karena satu dan hal lainnya. Juga nama tempat akan aku samarkan demi kenyamanan sang pemilik cerita. Kejadian ini terjadi belum lama, bulan Mei lalu, ketika aku baru saja pulang dari pemakaman Bude. Saat itu, aku merasa sangat terpukul mendengar kepulangan Bude. Betapa Bude adalah seorang yang begitu baik padaku. Juga, Bude memang memiliki wajah yang mirip dengan ibuku. Itu membuat tangisku tumpah ketika ia dinyatakan telah tiada. Pada saat proses pemakaman, aku sebelumnya sempat dilarang untuk datang karena keadaanku tengah menstruasi. Ya, aku adalah seorang perempuan. Menurut kepercayaan penduduk sekitar atau umum, bila perempuan tengah menstruasi tidak boleh menghadiri pemakaman. Sebelumnya aku tidak berani untuk bercerita tentang hal ini karena ketika aku kembali mengenang atau bahkan bercerita, rasanya pikiranku selalu dihantui oleh hal-hal yang aku alami pada saat itu. Dan rasanya begitu menyeramkan. Kemudian tiba-tiba keponakanku menelpon. Katanya ia sering membaca cerita-cerita yang dibuat oleh Rian. Dan katanya dia berasal dari kota yang sama denganku. Aku mencoba menghubungi Rian via DM Twitter. Dan dengan sangat open, ia menerima segala cerita yang aku utarakan kepadanya. Setelah pulang dari pemakaman, pundakku terasa sangat begitu berat. Samar-samar kulihat dalam pandangan ada sepasang bola mata merah yang melotot kepadaku. Aku mencoba untuk memalingkan pandang darinya. Kemudian, kepalaku terasa begitu pusing. Badanku rasanya begitu sakit, panas dan terasa tak karuan. Aku mencoba merebahkan diriku di atas kasur. Ibuku menghampiriku seraya bertanya, "Kenapa? Kamu kenapa?" Tapi suaranya begitu kecil dan samar-samar di telingaku. Aku mencoba membuka mata dan pandanganku buram. Di depanku, tepat di depan mataku, ada sosok hitam bertaring panjang tengah melihatku dengan pandangan melotot. Sama seperti saat di pemakaman tadi. Aku menjerit sekencang-kencangnya. Kemudian badanku diguncang-guncangkan oleh ibu. Tapi aku tak berani membuka mata. Lalu tiba-tiba ada suara anak kecil. Dan aku mengenal suara tersebut. Ya, itu adalah adikku.
Ia masih berusia 5 tahun. Saat adikku masuk ke dalam kamar, ia berteriak, "Jangan, jangan, jangan ditarik-tarik kakaknya." Kemudian aku pun memaksakan diri untuk bangun. Ibuku bertanya, "Mau kemana kamu?" Aku lalu menjawab, "Ke kamar mandi, Bu." Aku terus diikuti si bayangan hitam berwajah seram ini. Bahkan saat di kamar mandi, ia mencekikku. Aku berteriak, dan semua orang rumah pun menghampiriku. Adikku mengetahui hal tersebut. Ia berniat untuk memukulnya dan berkata, "Jangan dicekik." Tapi yang ia pukul adalah tubuhku. Aku semakin merasa sakit. Ibuku menelpon seluruh anggota keluarga. Hingga keadaan di rumahku pada sore itu berubah menjadi sangat ramai. Aku mendengar semua orang mengaji. Badanku terasa sangat panas. Seolah terbakar, aku menjerit sejadi-jadinya. Karena memang itu yang aku mampu. Hingga kemudian ada seseorang berbaju putih. Dia menyiram aku dengan air dan dicipratkan air itu ke arah wajahku. Lalu entah mengapa, ragaku seperti tidak bisa kukuasai sepenuhnya. Entah bagaimana prosesnya, aku pun akhirnya tersadar dengan raga yang lemas. Aku kemudian disodori minum dan melekupnya sampai habis. Yang aku kagetkan, pakaianku sudah ada yang menggantikan. Tapi setelah semuanya selesai, akhirnya aku tahu. Ternyata ibuku yang melucuti bajuku dan kemudian menggantikannya. Katanya, "Tadi baju kamu basah, ibu takut kamu masuk angin." Kemudian aku diceritakan mengapa hal itu bisa terjadi denganku. Dan siapa yang terus berseliweran dalam pandanganku. Bahkan hingga mencekik leherku dengan begitu kuatnya. Dia adalah iblis. Dia pemilik mata merah dan taring yang menjulang ke atas. Wajahnya hitam pekat dengan rambut yang sangat acak-acakan. Ia pun memiliki tubuh yang tingginya 2 kali lipat dari tubuh manusia normal. Kata ustadz yang menetralisirku, iblis itu hampir saja menguasai seluruh tubuhku. Mungkin kalau tidak ada pertolongan, aku sudah tidak bisa tertolong. Karena percaya atau tidak percaya, katanya jenis iblis seperti dia itu bisa membunuh manusia. Contohnya seperti saat aku dicekik tadi. Dan aku juga merasa kesakitan yang nyata. Bahkan sisa merah di leherku pun masih ada. Ustadz pun menyuruhku untuk tidak banyak bergerak keluar. Karena memang iblis itu masih berkeliaran dan mengincarku. Aku yang tengah menstruasi mudah dicium keberadaannya oleh iblis tersebut. Jangan sampai kejadian itu terjadi lagi. Karena bisa saja akan lebih bahaya dari kejadian yang aku terima saat pertama kali. Sang ustadz pun menyarankanku untuk mandi dengan air bunga yang telah ia beri doa agar menghilangkan segala gangguan setan. Betapa masih membekas sekali. Bahkan saat memandang ke arah kegelapan pun, aku seperti seolah merasakan kehadiran sosok makhluk astral itu.
Ia seperti tengah melihatku di balik kegelapan tersebut. Mata merah melotot, taring yang sangat panjang, rambut yang sangat acak-acakan. Semuanya berkumpul dalam ingatan. Aku tahu mereka ada, dan aku tahu mereka ada di sekeliling kita. Dan baru kali ini, aku berkesempatan untuk menceritakan pengalamanku. Alhamdulillah, sekarang aku mampu melanjutkan hari-hariku seperti biasanya. Dan terima kasih untuk Rian yang telah memberikan jembatan untuk aku menceritakan apa yang aku alami dan aku rasakan. Juga untukmu. Ya, kalian semua yang telah bersedia untuk mendengarkan ceritaku. Terima kasih banyak. Dan selesai. Gimana sobat horor? Seru kan ceritanya? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.